Sampai sekarang begitu apa sih yang kamu berat? Karena sih apa sih? Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian mereka berada di atas divan-divan yang bertakhtakan emas mata-mata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa cangkir, cereng, dan gelas berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak kening karena minumnya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Dan daging burung apapun yang mereka makan. Dan bidadari-bidadari yang
Kamu sampai ke sini ya? Loh, Semua akan dibangkitkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimati. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat bagi mendustakan, kamu pasti akan memakan pohon zakum. Maka perutmu akan penuh dengannya. Kemudian setelah itu, kamu akan minum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti minumnya unta yang sangat haus. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka adakah kamu memperhatikan tentang air mati yang kamu bacakan? Kamukah yang menciptakannya atau kamu menciptanya? Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Maka pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkan benih itu, ataukah kami yang menumbuhkan? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami hancurkan sampai ke mana, maka kamu akan heran tercengang. Sambil berkata, sungguh kami benar-benar tidak kerugian. Bahkan kami tidak mendapatkan hasil apapun. Maka pernahkah kamu perhatikan air yang kamu minum?
dalam kitab yang terpelihara. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Maka apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran ini? Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah tercabutnya nyawa ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Dan kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak. Maka mengapa jika memang kamu dikuasai oleh Allah? Akankah kamu kembalikan nyawa itu jika kamu orang-orang benar? Jika dia orang yang mati itu termasuk yang didekatkan, maka dia akan oleh ketentraman dan rezeki serta surga yang Allah berikan. Adapun jika dia orang yang mati itu termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu karena engkau termasuk golongan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya, karena nikmat sehat, nikmat iman, sama-sama kita bisa berkumpul di aula HXL untuk menunaikan sholat Jumat. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta mengikuti istiqomah hingga akhir zaman. Seperti biasa, sebelum kami bermimbar, kami mewakili pengurus majelis taklim ada beberapa pengumuman. Yang pertama mengenai petugas sholat Jumat hari ini 24 Ramadan. Kami ulangi 24 Ramadan, artinya Ramadan tinggal 6 hari lagi. Tanggal 3 September 2010. Imam dan Khatib alhamdulillah sudah hadir dalam kita Ustaz Haji Syaroni Muradiansi dan Muazzin Muhammad Reza dari Departemen IANSI. Kemudian berikutnya mengenai laporan keuangan majelis taklim. Pemasukan infak Jumat 27 2010 sebesar Rp3.106.000 dan total saldo dana zakat baik transfer maupun debit sejumlah Rp178.594.502. Sedangkan penyaluran zakat minggu ini yang pertama untuk Bapak Badarudin di Lampung untuk keperluan membantu biaya rumah sakit beliau yang sedang dirawat akibat jatuh dari atap. Kemudian yang kedua untuk Lilis di Oktaviana Putri membantu biaya kuliah per semester di Universitas Merdeka Malang.
Ketiga, untuk Nur Malasari membantu biaya SPP tahunan di Bina Sarana Informatika. 4, untuk PAUD pendidikan anak usia dini Nurul Iman Garut untuk keperluan membantu kegiatan rutin operasional PAUD tersebut. 6, untuk Yayasan Asyahidah untuk kegiatan santunan bagi janda duafa. 6, untuk Salimah Jakarta Barat untuk santunan yatim duafa. 7, untuk Khadijah Islamic Boarding School untuk kegiatan operasional yayasan tersebut. 8, untuk Ibu Eni untuk pengembangan usaha beliau. 9, untuk Ikatan Pemuda Peduli Bangsa Jakarta untuk kegiatan bagi santri asuhan. 10, untuk Yayasan Yaniba membantu program sosial Ramadan yayasan tersebut. 11, untuk Yayasan Berkah Mampang Perawatan untuk kegiatan sosial Ramadan. 12, untuk Mushola Al Hidayah Beji untuk membantu fakir miskin di sekitar mushola. 13, untuk Yayasan Baitul Mal Hidayatullah Jawa Jakarta untuk membantu program sebar dai ke seluruh Indonesia. 14, Yayasan Ibadur Rahmah Bogor untuk membantu kegiatan operasional yayasan tersebut. 15, Islamic Center Bekasi untuk kegiatan Ramadan. Sehingga total penyaluran zakat minggu ini sejumlah Rp12.260.000. Dan penyaluran infak minggu ini hanya ada satu tempat ke lembaga bimbingan Al-Quran Nurul Iman membantu operasional lembaga bahasa bimbingan Al-Quran tersebut sejumlah Rp500.000. Mohon berikutnya, kami Majelis Taklim juga menerima zakat fitrah. Kami ulangi, Majelis Taklim menerima zakat fitrah yang insya Allah per kepala kita salurkan Rp25.000. Kami ulangi Rp25.000. Caranya mungkin jamaah bisa menghubungi Pak Nardi di sekretariat lantai 2 NTXL. Terakhir, sebelum kita tutup Ramadan tahun ini, karena insya Allah ini adalah pekan terakhir di bulan Ramadan, kami mewakili pengurus Majelis Taklim Mesel Komindo, mengurus mushola, Masjid As-Salam, mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan baik yang sengaja maupun tidak pada jamaah semua. Dan kami berdoa semoga amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan Allah terima semuanya tanpa terkecuali, dan semoga selepas Ramadan tersebut kali ini kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan lebih baik dalam beribadah. Dan waktu sudah masuk, kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alladhi adda al-amanah wa nasaha al-ummah وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته حيث فاز المتقون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat, jamaah salat Jumat as-shaimun rahimakumullah. Salah satu akhlak yang merupakan akhlak yang menunjukkan ketinggian seorang muslim adalah sifat ar-rifqu atau kelembutan. Dan Nabi kita Muhammad SAW seorang nabi yang penuh dengan kelembutan. Satu hari ja'a rahdun minal yahud ila baitin Nabi SAW. Datang sekelompok orang Yahudi datang ke rumah Nabi SAW. Begitu masuk, begitu datang, faqalu, mereka berkata di hadapan Nabi, beliau wa ma'ahu Aisyah, bersama Nabi ada Aisyah. Berkatalah serombongan orang Yahudi ini, assalamu alaika, artinya karena maknanya racun untukmu ya Muhammad, atau kira-kira binasalah engkau ya Muhammad. Kemudian faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, wa'alaikum, wa'alaikum, kalian juga. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha mendengar suaminya dikatakan demikian, faqalat, berkata Aisyah, alaikumussalam wal la'nah, kalian yang binasa dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah. Nabi melihat Aisyah mendengar suaminya dikatakan assalamu alaikum, binasa engkau Muhammad, bukan assalamu alaikum. Tentu Aisyah marah, suaminya dikatakan demikian, dan Aisyah menjawab dengan ucapan yang lebih panjang, alaikumussalam wal la'nah, kalian yang binasa dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Nabi kepada Aisyah istrinya, ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, Allah mencintai kelembutan dalam segala urusan. Faqalat, Aisyah berkata, ya Rasulullah, alam tasma' ma qalu, wahai Rasulullah, wahai suamiku,
Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan? Mereka bukan berkata assalamualaikum, bukan mengucapkan salam, tapi assalamualaikum binasalam kai Muhammad. Faqala Nabi berkata, "Na'am, aku juga dengar." Laqad qultu alaikum, aku kan sudah jawab alaikum kalian juga. Rawahul Bukhari. Hadis ini hadir rahimahullah, ucapan Nabi tadi, kisah tadi menggambarkan kepada kita tentang kelembutan Nabi SAW. Beliau berkata kepada Aisyah, Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah suka kalau kita lembut dalam segala urusan. Mungkin kita dihina, mungkin kita marah. Muslim yang terdidik, yang terbina, beda dengan yang tidak terbina, yang tidak terdidik. Dia memiliki kelembutan. Satu hal dan kisah yang lain, Ja'a A'rabiyun, datang seorang A'rabi Arab kampung ke dalam Masjid Nabawi. Fabala fil masjid, masuk ke masjid, dia pipis dalam masjid. Faqamu sahabat berdiri liyaqa'u bihi, ingin menghalangi orang ini, mungkin pengen diangkat, dibawa keluar. Faqala Nabi SAW, beliau berkata, kata Nabi, da'uhu, biarkan dia. Kalau sudah selesai pipisnya, ambil air, siramkan di bekas pipisnya dan selesai. Di ujung hadis Nabi katakan, di ujung cerita beliau bersabda, faqala Rasulullah SAW, innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kita hadir, kalian datang untuk memudahkan dan bukan untuk menyulitkan. Hadirin sidang Jumat yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Dua cuplikan kisah tadi menggambarkan tentang kelembutan Rasulullah SAW. Dan sebagai seorang muslim, hendaknya kelembutan terdapat pada diri kita. Di antara pelajaran yang kita ambil daripada ibadah puasa, mudah-mudahan kita menjadi muslimah yang lebih lembut dalam ucapan kita, dalam apa yang kita lakukan. Hadirin rahimahullah, dalam sebuah hadis beliau bersabda, kita akan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkata Rasulullah SAW, Inna rifqa, kelembutan itu kata Nabi, la yakunu fi syai'in illa zanahu. Tidaklah kelembutan kalau terdapat pada diri seseorang illa zanahu, kecuali dia akan menghiasi orang tersebut. Kalau kelembutan kita miliki menjadi bagian dari diri kita, kata Nabi, illa zanahu, pasti kelembutan akan menghiasi diri kita. Ketika berkata, ketika berbuat, ketika bekerja, apapun yang kita lakukan penuh dengan kelembutan. Wala yanzahu min syai'in illa syanahu. Nabi beliau sambungannya, dan tidaklah kelembutan ketika hilang dari seseorang kecuali dia akan membinasakannya. Hadirin rahimahullah, dalam sebuah buku kecil yang saya baca sejak Jumat dari Allah Subhanahu wa taala terdapat aplikasi yang mungkin bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan bab kelembutan. Utamanya saat kita pulang ke rumah kita atau berkunjung ke rumah orang lain. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian. Mungkin kita bertamu ke rumah orang lain atau kita datang ke rumah kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan masuk hatta tastanisu. Kalimat istanasa, yastanisu, anis artinya lembut, jinak. Tastanisu, sebagian kitab tafsir menafsirkan sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam pada penghuni rumah. Ada tafsiran lain yang mungkin bisa dikembangkan. Tastanisu maknanya jangan kita masuk ke rumah sebelum kita memberikan isyarat kepada penghuni rumah kita akan kedatangan kita. Janganlah kita, hadirin rahimahullah, mengagetkan penghuni rumah kita dengan kedatangan kita. Usahakan agar orang yang di dalam rumah tahu akan kedatangan kita sebelum kita datang. Kalau kita bertamu ke rumah orang, hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, atau kita memberikan isyarat akan kedatangan kita. Diriwayatkan hadirin rahimahumullah terkait dengan bab ini, karena ada sebagian orang kadang ke rumah orang lain atau ke rumahnya sendiri mengagetkan istrinya, mengagetkan orang rumahnya, tahu-tahu ada di dalam rumah, tahu-tahu mengagetkan keluarganya. Ayat ini mengatakan jangan masuk ke rumah hatta tastanisu, sampai kita memberikan isyarat, fa'ashir man fiha bidukhulika qabla wusulika ilaihim. Berikan isyarat kode akan kedatangan, kemungkinan kedatangan kita sebelum kita datang. Diriwayatkan. Apa hikmahnya? Li'alla yarta'u bima ji'ina, agar mereka tidak kaget dengan kedatangan kita. Diriwayatkan. Kita kenal Abdullah bin Mas'ud,
seorang sahabat Nabi SAW. Anaknya cerita. Anaknya bernama Amir bin Abdullah bin Mas'ud. Kata putranya yang bernama Amir bin Abdullah, "Kana abi," adalah ayahku, itu sahabat Abdullah bin Mas'ud. "Kana idza dakhala ad-dar istanasa wa takallama wa rafa'a sawtahu hatta yastanisa." Ayahku punya kebiasaan. Kalau dia ingin masuk rumah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu istanasa ay ash'ara ahlaha bima yunisuhum. Ibnu Mas'ud memberikan kode kedatangannya sebelum masuk dengan cara wa takallama, orang-orang ngomong sendirian di luar, wa rafa'a sawtahu, dikencangin suaranya agar istrinya di rumah tahu akan kedatangan dia, hatta yastanisu, hingga yang dalam rumah siap-siap dengan kedatangan kita. Sebagian suami mungkin kurang suka pas pulang ke rumah rumahnya berantakan. Zaman sekarang zaman teknologi, kita kirim SMS, sedikit lagi aku pulang. Mungkin yang bawa kendaraan, naik motor, mobil, diberikan kode, bos suaminya akan datang. Hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Betapa lembutnya seorang muslim, dia tidak mengagetkan orang rumahnya. Imam Ahmad bin Hanbal, anaknya juga cerita. Sebelum Imam Ahmad bin Hanbal berkata, kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Ustuhibba," dalam musnad Imam Ahmad terdapat ungkapan, "Ustuhibba lahu ayat idza dakhala ar-rajulu baitahu." Kalau seseorang akan masuk ke dalam rumahnya, dianjurkan ayyatanahnaha aw yuharrikana alaihi. Dianjurkan seseorang membunyikan sendalnya, membunyikan sepatu di luar rumahnya. Apa tujuannya? Agar orang di dalam rumah tahu kabar kedatangan dia. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak-anak yang cerita. Kata anaknya yang bernama Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, berkata Abdullah, "Kana abi," adalah ayahku Imam Ahmad bin Hanbal, "idza dakhala baitahu, idza dakhala aw raja'a minal masjid," kalau dia pulang dari masjid ilal bait, masuk dalam rumah, yadribu bi rijlihi hatta qabla ayadkhula ad-dar, dia sengaja bunyiin sepatunya, digoyang-goyangin sendalnya ke jalanan, hatta yusma darbu na'lihi lidukhuli ad-dar, yang dalam rumah dengar suara sendalnya, dengar suara sepatunya agar tidak mengagetkan penghuni rumahnya. Betapa lembutnya seorang muslim. Begitu masuk mungkin, begitu dia kabarkan kepada istrinya, "Aku akan pulang," agar istrinya siap-siap. Muslim penuh dengan kelembutan. Bahkan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam hadis yang sangat luar biasa, kalau Rasulullah SAW, beliau bersabda agar suami jangan suka ngagetin istrinya, agar memberikan kabar mungkin istrinya siap-siap. Kalau Rasulullah SAW, beliau bersabda, kata Nabi, "Idza aqala 'alaikumul ghaibah." Kalau di antara kalian ada yang musafir cukup lama, di antara kita yang pergi musafir sepekan, 2 pekan, pergi pada waktu yang cukup lama, idza aqala 'alaikumul ghaibah, ghaib dari rumahnya dalam waktu yang cukup lama, istrinya kangen, dia juga kangen. Kata Nabi, "Fala yatruqanna ahlahu lailan." Janganlah dia masuk rumah, pulang ke rumah tengah malam. Jangan pulang ke rumah jam 2 malam. Jangan pulang ke rumah jam 3 malam. Mungkin maksud biar pagi sekalian, biar istrinya siap-siap, tidak mengagetkan penghuni rumahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarnya hadirin rahimakumullah, tadi kata Nabi ini terkait dengan sehari-hari kita di rumah kita. Tadi kata Nabi, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu." Tidaklah kelembutan kalau ada pada diri seseorang, pada diri kita, akan membuat, akan menghiasi kita. Orang yang penuh dengan kelembutan ketika parkir motor, ketika parkir mobil, mengambil barang, meletakkan barang, membuka pintu dengan penuh kelembutan. Ada sebuah nasihat, seorang muslim yang penuh dengan kelembutan, kalau kita masuk rumah, bukalah itu pintu kita dengan tangan kita. Sebagian orang buka pintu pakai kakinya, ditendang ke pintu rumahnya. Buka dengan tangan kita. Sebagian pintu karena kalau kita buka kita lepas, dia menutup sendiri dengan suara yang cukup keras. Pegang pintunya, tutup perlahan-lahan. Hada min sifatil muslim. Ini bagian dari sifat seorang muslim. Muslim penuh dengan kelembutan. Kata Nabi, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kisah yang lain. Ada arahan sebagian kita, alhamdulillah bersemangat. Sunnahnya, baiknya mendengar azan, mendengar qomat, kita segera melaksanakan sholat. Namun kata Nabi SAW, beliau bersabda, kalau Rasulullah SAW, "Idza uqimatus sholat," kalau sudah ditunaikan sholat, sudah qomat, kita dengar suara qomat, kita buru-buru segera melaksanakan sholat. Kata Nabi, "Fatuha wa antum tamshuna." Datangilah tempat sholat sambil kamu berjalan. "Wala tatuha wa antum tas'auna."
jangan berangkat menuju tempat sholat sambil sa'i. Apa makna sa'i? Berlari-lari kecil. Beliau katakan, alaikumus sakinah, alaikumus sakinah. Tenanglah kalian menuju tempat masjid, menuju tempat sholat dengan sakinah, dengan ketenangan. Karena Nabi, ketika kamu berjalan dari rumah kamu, dari tempat kerja kamu, menuju tempat sholat kamu berada dalam sholat kamu. Alaikumus sakinah. Muslim tenang, Muslim yang penuh dengan kelembutan. Kata Nabi, kalau qomat sudah ditunaikan dan kamu akan berangkat sholat, fala tatuha wa antum tas'auna. Jangan mendatangi tempat sholat sambil berlari-lari kecil. Bahkan dalam buku fikih dijelaskan kurang baik orang yang sholat dalam keadaan terengah-engah, tersengal-sengal nafasnya karena dia mungkin terburu-buru. Ada Nabi alaikumus sakinah, alaikumus sakinah. Pernah juga satu hari beliau SAW bersama rombongan akan berangkat menuju Arafah, wukuf di Arafah. Yang cerita sahabat Anas bin Malik. Fasami'an Nabi SAW, Nabi mendengar ada rombongan di belakang beliau memukul-mukul ontaknya agar berjalan lebih cepat. Kata Nabi, jangan demikian. Kebaikanlah kebaikan bukanlah dengan cara terburu-buru. Yang namanya alaisal birru bil irwa. Kata Nabi, bukanlah kebaikan yang dilakukan dengan tergesa-gesa, tergopoh-gopoh. Memang bagus disegerakan, namun jangan tergesa-gesa. Alaikumus sakinah, penuh dengan ketenangan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal lain yang kadang-kadang juga kerap kita jumpai di lingkungan kita, sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan jadi evaluasi melalui sidang Jumat pada siang hari ini. Sunnahnya adalah kalau orang sudah meninggal dunia dikuburkan. Kalau orang sudah meninggal dunia, sudah wafat, diurus, disegerakan, dimandikan, dibungkus, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Bahkan kalau kita sedang duduk, ada jenazah lewat, kita berdiri, ikraman lahu, menghormati jenazah lewat. Bahkan pernah satu hari Nabi SAW, beliau sedang duduk bersama para sahabat, datang jenazah, Nabi buru-buru berdiri. Faqala sahabat, ya Rasulullah, innaha janazata Yahudiyin. Wahai Nabi, itu bukan jenazah orang Islam, itu jenazah orang-orang Yahudi. Faqala Nabi, beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, alaysat nafsan? Bukan dia manusia juga? Naam, dia manusia Rasulullah. Kalau manusia kita hormati. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah Allah muliakan makhluk yang namanya manusia, apapun agamanya. Dalam kisah tadi, rahimahullah, sunnahnya kalau kita lagi duduk, kita berdiri menghormati jenazah. Kalau kita sedang berjalan, ada jenazah, kita berhenti, persilahkan jenazah lewat. Sunnahnya jenazah disegerakan. Namun Muslim penuh dengan kelembutan. Kadang kerap kita jumpa di jalanan, ada rombongan bawa jenazah. Mungkin maksudnya baik, menyegerakan, ingin menguburkan jenazah. Namun kadang-kadang juga overacting, jadi berlebihan. Semua orang nggak boleh lewat. Kadang-kadang berlebihan jadi raja jalanan, mentang-mentang bawa jenazah. Kata Nabi, alaikumus sakinah. Muslim penuh dengan ketenangan. Innar rifqa la yakun fi syai'in illa zanahu. Tidaklah kelembutan kalau ada pada diri kita, kecuali dia akan menghiasi kita dalam ibadah kita, dalam keseharian kita, di rumah kita, kita bertamu dan lain sebagainya, penuh dengan kelembutan. Kita parkir motor, parkir mobil, masuk ke rumah, keluar rumah, apapun yang kita lakukan penuh dengan kelembutan. Dan ar-rifqu min sifatil mu'min. Kelembutan merupakan bagian daripada sifat seorang mukmin yang mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita lakukan, kita menjadi muslim, menjadi mukmin yang lebih lembut lagi, utamanya, terutama hadirin, kepada orang-orang di rumah kita, kepada istri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, dipesankan buat para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kamu dengan cara yang baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, berpesan kepada para suami ketika beliau menjelaskan mengenai hak-hak istri, kata Nabi, wala tuqabbah. Tidak boleh seorang suami menghina istrinya. Seorang suami harus lembut kepada istrinya. Mohon maaf hadirin sekalian Jumat rahimahullah, kadang-kadang ada sebagian kita kalau dengan perempuan lain lembutnya luar biasa, namun dengan istrinya sendiri galaknya minta ampun. Ini mudah-mudahan bukan kita, karena kelembutan ar-rifqu min sifatil mu'min. Demikian dengan anak-anak kita. Janganlah sekali-kali kita berkata yang kasar kepada anak-anak kita. Kita berkata-kata yang tidak lembut kepada anak-anak kita. Ibaratnya hadirin sekalian Jumat rahimahumullah, mungkin pernah dengar ceritanya, ibarat sebuah tembok. Ada tembok yang kokoh, tembok yang kuat. Itu tembok
kita lempari dengan lumpur, ambil lumpur dilempari ke tembok. Mungkin itu lumpur tidak akan melumpuhkan tembok, namun dia akan berbekas. Lumpur yang kita lemparkan ke tembok dia akan berbekas. Kata-kata kasar, kata-kata tidak baik yang kita sampaikan kepada anak-anak kita akan berbekas di otaknya bahwa kita ayahnya pernah berkata-kata yang tidak baik. Mudah-mudahan kalau pernah kita lakukan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni yang belum tidak kita lakukan lagi. Sebagai penutup saya ingatkan Rasulullah bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu." Tidaklah kelembutan kalau menghiasi diri kita, kalau ada pada diri kita, kecuali akan menghiasi kita, dan kalau hilang dari diri kita akan membinasakan kita. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul 'aziim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'aliim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Qulullahu wa antum mu'minun bil jannah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi haitsu faza muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah shalla ala nabiy qadiman. Faqala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa Ali tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal murtadin wa ahlil a'da'a a'da'id. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Rabbi ij'alna muqimas salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alna muqimas salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al awladana awladan salihin. Allahumma ij'al awladana awladan salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله